Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back again to Govil Global Oasis Virtual Learning. Oke, kali ini kita akan bahas satu genre teks berbentuk news item atau dalam bahasa Indonesia adalah berita di sini. Seperti biasa, tuh yang belum subscribe silakan kalian tekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu tahu, selalu update video-video terbaru dari kita. Ya, karena subscribe itu gratis, jadi silakan di subscribe ya. Kalau kalian subscribe, saya lebih semangat lagi nih membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Oke, kita langsung aja di sini ya materi kita tentang news item. Jadi ada beberapa poin di sini, mulai dari definition, function, structure, language feature, example, dan juga writing news. Jadi jangan sampai di skip. Di sini ada beberapa informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Oke, kita mulai dari definition dulu atau definisi atau pengertian. Ini adalah pengertiannya di sini ya. News items is a text that informs the readers about newsworthy or important events of the day di sini. Jadi news item atau berita itu is a text, adalah sebuah teks yang menginformasikan pembaca tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian penting pada hari itu ya. Jadi kejadian-kejadiannya itu penting di sini. Yang perlu digarisbawahi di sini, the key atau kata kuncinya adalah informasi peristiwa atau kejadian penting. Berarti kalau kejadian yang nggak penting itu bukan sebuah berita. Ya, di sini. Kemudian yang kedua adalah function. Jadi fungsi sama definisi hampir sama ya, hampir sama ini. Cuman kita menambahkan kata to aja di sini. To inform the readers, untuk menginformasikan pembaca about newsworthy or important events of the day, tentang kejadian-kejadian penting pada saat itu. Kemudian key-nya sama ya, kata kuncinya ya adalah menginformasikan peristiwa atau kejadian penting. Oke, jadi kejadian-kejadian itu bisa kita buat menjadi berita di sini. Kejadian seperti apa itu ya? Ya, yang dianggap penting aja di sini ya, yang dianggap penting di situ. Kalau kalian melihat koran ya, melihat surat kabar atau membaca informasi atau berita dari digital, secara digital itu, kalian pasti mengetahui ya bahwasannya sebuah berita itu ketika ditulis itu berarti ada kejadian yang penting yang perlu untuk dibahas di sana. Nah, jadi berita-berita yang ada dalam koran, kemudian tulisan-tulisan yang ada dalam media online itu ya, media-media online seperti Kompas, kemudian Tribun dan lain-lain, itu adalah semuanya itu merupakan contoh dari paragraf berbentuk news item atau berita di sana. Kita ke generic structure-nya atau struktur generiknya di sini. Jadi struktur ini sifatnya wajib ya, wajib untuk ada di sini untuk sempurnanya sebuah berita. Kalau strukturnya hilang satu atau hilang dua, wah itu nanti bisa diragukan ya kebenaran dari beritanya di sini. Yang pertama adalah main event atau newsworthy event. Di sini adalah pengenalan di sini ya. Biasanya kalau paragraf 1 itu memang berupa pengenalan ya. Pengenalan mengenai peristiwanya di sini. Jadi untuk newsworthy event atau main event sendiri artinya adalah pengenalan atau ringkasan dari kejadian atau peristiwa penting. Jadi ini biasanya menjelaskan apa yang terjadi di sana ya, apa yang terjadi. Kalau paragraf 1 biasanya memang dibuat sebagus mungkin supaya orang lain itu kepo gitu ya, yang membaca tuh kepo kira-kira isi beritanya apa sih gitu. Jadi sukses tidaknya membuat sebuah news item itu biasanya ada di paragraf pertama. Kalau paragraf pertamanya kok tidak menarik, itu orang itu pasti cenderung tidak membaca lagi. Tapi kalau paragraf pertamanya menarik itu ya, orang itu pasti kepo, ingin membaca lagi. Kemudian yang kedua adalah background event atau elaboration. Ini adalah ceritanya di sini ya. Jadi menceritakan rincian peristiwa tentang apa, siapa, di mana, bagaimana ini. Yang jelas di sini ketika background event atau elaboration itu adalah inti dari alur dari beritanya di sini. Yang diberitakan apa itu dijelaskan semuanya di bagian background event atau elaboration. Yang pasti di sini ada what atau apa, kemudian who siapa, where di mana, dan juga how bagaimana. Nah, ini harus masuk semuanya di sini. Apapun beritanya, apapun jenis beritanya, ini semuanya harus dimasukkan di sini. Kemudian the last terakhir adalah source atau sumber di sini ya. Jadi pernyataan dari narasumber, komentar saksi, pendapat para ahli, atau pernyataan dari pihak terkait. Source ini juga penting ya ini ya. Source juga penting ini. Apakah harus semuanya mulai dari narasumber sampai dengan pihak terkait? Ya enggak juga sih.
Jadi source ini bisa diambil 1, 2, 3, 4, kalau bisa sih sebanyak-banyaknya itu ya, untuk memperkuat berita atau news yang kita buat, yang kita tulis di sini ya. Kalau source-nya 3, 4 itu kan lebih bagus itu. Jadi narasumber ini bebas ini ya, narasumber itu misalkan ketika ada kejadian rumah terbakar misalnya. Jadi ketika ada rumah terbakar, narasumbernya siapa ya? Narasumbernya bisa yang punya rumah itu. Kemudian komentar para saksi, saksinya siapa? Saksinya ya tetangga-tetangga ikut membantu untuk memadamkan api. Kemudian pendapat para ahli siapa ya? Ahli dalam bidang kebakaran ya. Bisa kita tanya ke pihak damkar gitu ya. Kemudian pernyataan dari pihak terkait siapa ya? Bisa kita tanyakan kepada pihak kepolisian biasanya kalau pihak terkait itu. Kemudian kita ke contohnya di sini ya. Contohnya di sini, example di sini ada students were arrested for doing paper spraying di sini. Ini adalah judulnya. Ini kita cek dulu di sini untuk genre-nya, untuk genre extraction ya. Yang pertama seperti biasa ada main event, kemudian paragraf kedua ketiganya adalah background event, kemudian the last paragraph atau paragraf terakhir yaitu adalah source atau sumber di sini. Nah, coba kita analisa dulu di sini ya. Apakah main event, background event dan juga source ini sama seperti pengertian dari struktur yang saya sampaikan tadi di sini. Nah, ini coba ini. Ini title atau judulnya. Students were arrested for doing paper spraying. Judulnya adalah siswa-siswa ditangkap siswa-siswa ditangkap karena melakukan paper spraying atau penyemprotan merica di sini. Ini adalah main eventnya. For about 100 students at suburban Atlanta High School were evacuated on Wednesday morning after a material was released in a school hallway di sini. Jadi sekitar 100 siswa di suburban Atlanta ya, sekolah tinggi suburban Atlanta dievakuasi pada hari Rabu pagi. After a material, setelah material, jadi material ini bahan ya, was released, dikeluarkan in a school hallway, di halaman sekolah di sini. Nah, ini jelas ini ya, ini paragraf satunya kan membuat kita kepo itu. Jadi 100 siswa itu dievakuasi karena ada yang mengeluarkan bahan. Jadi bahan apa sih yang dikeluarkan itu ya. Nah, jadi penasaran kita nanti akan terjawab di paragraf kedua dan paragraf ketiga di sini. Kita fokus ke paragraf kedua dulu ya. Paragraf ketiga nanti bisa kalian cek sendiri aja di sini ya. Kemudian paragraf 2, it noticed that something was causing teachers and students to cough during the class change Wednesday morning. Jadi dicatat bahwasannya sesuatu telah menyebabkan siswa-siswa dan guru-guru itu batuk ya. Di sini cough, batuk selama class change, pergantian kelas pada hari Rabu pagi. It started around a 10:15 AM. Jadi dimulai sekitar jam 10:04. When students and teachers in the school's banks building began complaining of itchy eyes and nose. Jadi dimulai karena siswa-siswa sama gurunya tuh komplain ya, protes bahwasanya matanya itu dan juga hidungnya tuh itchy, gatal di sini. Some of them couldn't breathe or see. Jadi beberapa dari mereka sampai tidak bisa bernafas dan juga tidak bisa melihat di sana. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan kejadiannya ya ini. Ini menjelaskan why, mengapa di sini. Kemudian kita ke paragraf terakhir, jelas ini untuk background event kedua dan yang ketiga. Ini silakan kalian baca sendiri di sini ya. Bisa di screenshot ini, bisa di screen. Yang jelas kita bahas ke source di sini atau sumber di sini. Source, sumber. Sumbernya di sini kita lihat di sini adalah the school official said di sini. Jadi the school official di sini dia berarti otomatis berasal dari pihak sekolah di sini. Menjelaskan apa ya ini? Jadi ini adalah pernyataan dari pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu otomatis adalah pihak yang terkait. Kenapa? Karena kejadiannya berada di dalam sekolah di sini. 3 students were arrested on Wednesday afternoon and charged with paper spraying. The students would face a tribunal through the Board of Education and that any punishment by the school system would be determined, the school official said. Nah, ini penjelasan dari school officialnya atau pihak sekolahnya di sini. Seperti ini untuk penggunaan dari struktur dari news item di sini ya. Oke, kita menuju ke materi berikutnya ini yang tidak kalah penting, yaitu adalah language features atau ciri kebahasaan. Kita perlu belajar ini ya. Kenapa kita menggunakan language features? Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa sehari-hari kita. Kalau di Indonesia kan bahasa Inggris kita jadikan sebagai bahasa asing di sini ya.
bahasa asing, bukan bahasa pertama atau bahasa kedua. Jadi kita perlu mempelajari language features supaya nanti apabila kita mau menulis atau mengidentifikasi news item, kita nggak salah gitu. Kita yang pertama di sini untuk language features-nya ada using simple past tense atau menggunakan tenses dalam bentuk simple past tense. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena apabila kita menulis berita, otomatis kejadiannya kan sudah terjadi. Apabila sudah terjadi, nah itu kan masuk dalam kategori lampau. Jadi kita menggunakan simple past tense di sana. Kemudian yang kedua, focus on specific circumstance atau fokus pada kejadian khusus. Misalkan kita mau meliput banjir gitu ya. Ya udah kita fokus sama banjirnya gitu ya. Jangan fokus sama hal yang lain. Ya, walaupun hal yang lain bisa kita sangkut-sangkutkan sedikit tetapi tidak usah terlalu banyak. Kenapa? Karena fokus kita ke kejadian banjir. Kemudian yang ketiga, using material process atau menggunakan merujuk pada kegiatan fisik. Jadi kata kerja di sini yang merujuk pada kegiatan fisik ya. Contohnya misalnya ketika ada kebakaran ya, when there is a fire, ketika ada kebakaran, misalnya memadamkan gitu ya. Kemudian ketika ada banjir misalnya helps, membantu dan seterusnya. Itu kan merujuk pada kegiatan fisik. Kemudian yang keempat di sini using passive voice atau menggunakan kalimat pasif di sini. Ciri dari kalimat pasif adalah di atau ter misalnya. Saya tertarik, saya dipukul misalnya, rumahnya terbakar misalnya, rumahnya dicuri misalnya. Ya, untuk passive voice silahkan cek di deskripsi, itu saya berikan link banyak sekali pembahasan kita tentang passive voice di video-video sebelumnya. Kemudian yang kelima di sini using direct speech atau kalimat langsung dan juga reported atau indirect speech atau kalimat tidak langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang langsung diberikan kepada seseorang. Misal, itu nanti kita lihat itu ada di paragraf terakhir kalimat langsung. Sedangkan kalimat tidak langsung itu adalah kalimat yang melalui perantara. Ya, misalnya kita meliput kejadian banjir ya. Kemudian kalian mengetahui beritanya dari pemilik rumah yang menjadi korban misalnya. Ya, itu kan bisa dibuat indirect speech ya atau kalimat tidak langsung ya. Seperti pemilik rumah mengatakan bahwa rumahnya tenggelam setinggi 2 meter misalnya. Itu kan kalimat tidak langsung. Kenapa kalian merujuk dari seseorang, tidak melontarkan kalimat secara langsung tetapi mengutip dari seseorang. Kemudian yang selanjutnya adalah using action verb atau menggunakan kata kerja di sini. Ini sangat jelas sekali. Dan jelas terakhir adalah using conjunction atau menggunakan kata hubung. Ini juga pasti ada conjunction. Di semua genre teks itu conjunction atau kata hubung itu pasti ada. Nah, kita ke sini ya. Kita ke analisis dari language feature atau ciri kebahasaannya ini. Ini kita ke judulnya, students were arrested for doing paper spraying di sini. Students were arrested. Jadi siswa-siswa ditangkap. Ya. Ini ada dua di sini. Kita masuk sebagai simple past tense ya, karena ada kata were. Kemudian masuk dalam passive voice karena artinya adalah di. Siswa-siswa ditangkap. Kemudian ada lagi bawahnya adalah were evacuated, juga sama ya, simple past tense dan juga passive voice itu sama seperti yang atas. Kemudian after, ini jelas sekali namanya adalah conjunction atau kata hubung. Kemudian a material was released, ini juga sama menggunakan simple past tense dan juga passive voice ya. Oke, di sini adalah ciri kebahasaan dari paragraf yang pertama. Ini untuk paragraf kedua dan ketiga silakan kalian cek sendiri ya untuk ciri kebahasaannya. Silakan kalian berikan hasil kalian di komentar ya, di kolom komentar biar komentarnya ramai, nggak sepi itu. Saya kalau buat video komentarnya paling 1-2, bahkan ada yang nggak ada komentarnya. Kamu komen aja di bawah, nggak apa-apa. Kita menuju ke the last paragraph ya, paragraf terakhir di sini yang saya katakan tadi. Ini adalah satu contoh dari kalimat berbentuk langsung. The school official said di sini. Jadi pihak sekolah mengatakan. Jadi yang dikatakan pihak sekolah apa ya ini? Jadi pihak sekolah mengatakan seperti ini, persis yang dikatakan pihak sekolah ini ditulis di sini. Itu namanya adalah kalimat langsung. Kalau kalimat nggak langsung, pihak sekolah mengatakan seperti ini dan kamu buat dengan tulisanmu sendiri gitu ya. The school official said that misalnya. Jadi pihak sekolah mengatakan bahwa 3 students were arrested. Nah, itu juga sudah termasuk kalimat tidak langsung. Kenapa? Ya, karena melalui perantara ya. Perantaranya siapa? Perantaranya kalian itu misalnya.
Kalau kita ambil contoh lebih detail lagi misalnya ya, misalnya saya ngomong sama Budi misalnya. Saya ngomong sama Budi, Budi, saya kemarin membawa sepatumu misalnya. Nah, kemudian Budi ngomong sama si Ani, Pak Bagus ngomong kemarin dia minjem sepatu saya itu. Oh, kemarin Pak Bagus ngomong kemarin dia membawa sepatu saya. Nah, itu adalah contoh dari kalimat yang tidak langsung. Kenapa? Karena si Budi ngomong sama orang lain. Tentang yang diomongkan adalah hasil dari omongannya Pak Bagus. Itu namanya adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung. Seperti ini dulu untuk language features-nya. Kita masuk ke writing news. Jadi bagaimana untuk membuat berita atau menulis berita di sini ya. Karena kebanyakan sekarang untuk anak-anak itu ketika menulis berita itu seadanya ya, asal-asalan gitu. Ya memang belum butuh itu ya, belum butuh. Kalau kita membuat berita atau news itu diusahakan jangan sampai ada liar atau ada pembohong di sana. Jadi jangan bohong di sini, harus benar-benar akurat itu ya. Yang pertama adalah knowing the events, mengetahui events atau kejadiannya apa, ini jelas. Kalau udah tahu kejadiannya, baru kita masuk ke step berikutnya, membuat resume atau ringkasan. Jadi ringkasannya kita buat dari what, when, where, how, ini yang pokok ya. Apa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Ini boleh kalian tambahkan mengapa dan seterusnya ya. You can get this information from other source. Jadi kita bisa mendapatkan informasi ini dari sumber yang lain. Maksudnya seperti apa sih ini maksudnya? Oke, misal kalian mengetahui ada sebuah kejadian yang ingin kalian buat beritanya misalnya ya. Misalnya kalian mengetahui kejadian tentang adanya rumah yang terbakar ya, rumah terbakar. Oh, di sana ada kebakaran rumah. Kalian knowing the events, tahu eventnya. Kemudian langsung aja buat resume atau buat ringkasannya gitu. Jadi ringkasannya kalian buat berdasarkan sumber-sumber yang ada yang kalian ketahui seadanya saja. Misalkan ada cerita ya, kalian online buka Facebook misalnya, oh ada berita ini banyak seperti ini nih, komennya seperti ini. Coba kalian tulis ya, kalian tulis aja di situ. Kronologisnya seperti apa kalian tulis seadanya dulu. Tanpa mengetahui sumbernya dulu nggak apa-apa itu. Tapi jangan dipublish dulu ya. Sekedar menulis resume. Setelah resumenya selesai, nah baru kita masuk ke interview. Jadi interview ini bisa macam-macam ya. Yang pertama to involve people di sini. Involve people di sini adalah orang yang terlibat. Tadi di sana udah saya jelaskan di slide sebelumnya ya. Jadi orang yang terlibat itu bisa yang mengalami kejadian itu, kemudian para saksi, kemudian ahli atau pihak terkait di sana. Untuk apa sih di sini kok pakai interview juga lah? Kan saya sudah dapat sumber dari komen-komen orang yang tahu dari Facebook gitu. Ya nggak seperti itu ya, kita berita kan harus ada sumber yang jelas, itu harus bisa dipertanggungjawabkan ini. Kalau enggak itu nanti hoax namanya ya. Kalau terlibat hoax ya nanti susah ya. Nanti susah kalau kamu mengeluarkan hoax itu nanti susah. Jadi to correct the resume if you have mistake and in delivering the news. Jadi untuk mengkoreksi ya, atau mengkoreksi atau memperbaiki lah resume atau ringkasan jika kamu memiliki kesalahan dalam menyampaikan berita itu. Jadi kalau beritanya salah itu kan bisa kalian koreksi dari orang-orang yang terlibat. Tapi kalau kalian nggak menginterview secara langsung lah, itu nanti ketika ada kesalahan berita sudah kalian publish, sudah dibaca oleh orang banyak lah, itu kan akan menimbulkan berbagai macam komentar negatif ya. Jadi kasihan nanti yang baca malah justru tergiring opininya menuju yang salah gitu. Nah, jadi ini sangat penting sekali di sini ya. Jadi ketika writing news atau menulis berita ini harus jelas sekali source atau sumbernya, ini harus tahu ini, harus menginterview. Ini hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Jadi menulis berita adalah stepnya seperti itu ya, mengetahui beritanya, kemudian membuat resume, kemudian menginterview orang-orang yang terlibat ya. Ini sangat penting sekali. Dan kita sudah berada di slide terakhir di sini ya. Oke, kita lanjut untuk materi berikutnya di sini ya. Ini saya akhiri dulu. Sampai sini yang bisa saya sampaikan kepada kalian di sini. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan kalian tekan tombol subscribe, karena subscribe dari kalian membuat saya lebih semangat lagi dalam membagikan konten-konten yang bermanfaat. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.